Kisah Nabi Musa itu, wah, ini salah satu narasi kenabian yang paling dominan dan paling kompleks dalam sejarah. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal menyelami perjalanannya setelah beliau diangkat jadi nabi. Ini tuh sebuah kisah epik ya, tentang pembebasan, tentang kepemimpinan di tengah krisis, dan yang paling seru, dekonstruksi sebuah tirani. Skala ceritanya ini gede banget. Coba bayangin, nama Nabi Musa itu disebut lebih dari 136 kali di dalam Al-Quran. Wow. Angka ini nunjukin betapa penting dan berlapisnya pelajaran dari perjuangan beliau. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke dalam kisahnya. Nah, cerita kita ini dimulai setelah Musa menjalani pengasingan selama 10 tahun di Madian. Suatu malam, di tengah perjalanan pulang ke Mesir bareng keluarganya, suasananya gelap, dingin di kaki gunung. Tiba-tiba, beliau melihat sebuah api. Dan api inilah yang mengubah takdirnya untuk selamanya. Jadi, di lembah suci tua itu, Musa mendekati api itu. Tapi ini bukan api biasa loh. Dari sanalah beliau mendengar suara Allah secara langsung, tanpa perantara malaikat. Sebuah kehormatan luar biasa yang memberinya gelar Qalimullah, artinya orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Dan perintah pertama yang beliau terima? Lepaskan kedua terompahmu. Ini adalah simbol ketundukan yang absolut di hadapan yang maha suci. Nah, yang menarik di sini adalah Musa nggak dikirim dengan tangan kosong. Beliau dibekali 2 mujizat awal yang jujur aja dirancang dengan presisi strategis yang keren banget. Pertama, tongkat yang bisa jadi ular. Ini serangan langsung ke jantung kebanggaan Mesir waktu itu, ilmu sihir, pilar kekuasaan Firaun kan. Terus, yang kedua, tangan yang bercahaya putih. Ini menantang langsung penyembahan dewa matahari mereka, Sira. Jadi, ini bukan sekedar keajaiban biasa ya. Ini adalah antitesis, lawan tanding langsung dari fondasi peradaban Mesir saat itu. Oke, dengan bekal 2 mujizat tadi, konfrontasi pun dimulai. Tapi catat ya, ini bukan sekedar pertempuran biasa. Ini adalah sebuah proses dekonstruksi yang sistematis. Membongkar pelan-pelan sebuah rezim yang pemimpin yang ngaku-ngaku jadi Tuhan dan menjalankan perbudakan secara masif. Lalu, Allah mengirimkan serangkaian tanda kebesaran yang sering kita sebut sebagai wabah atau tulah. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, ini tuh serangan yang sangat-sangat strategis. Ada bencana ekologis kan, kayak kemarau, banjir. Ini langsung menghancurkan klaim Fir'aun sebagai pengendali alam. Terus ada serangan hama, belalang, kutu, katak. Ini melumpuhkan ekonomi dan rantai pasokan makanan mereka. Dan puncaknya, pukulan yang paling telak. Air sungai Nil yang mereka anggap suci berubah jadi darah. Ini benar-benar menghancurkan urat nadi kehidupan sekaligus teologi Mesir itu sendiri. Terus, gimana respon Firaun melihat semua keruntuhan ini di depan matanya? Penyangkalan total, denial, kesombongannya udah membutakan logikanya. Dia cuma bilang, ini cuma sihir yang menipu. Ini loh psikologi klasik dari seorang tiran yang absolut. Nggak mau ngakuin realitas. Dan klimaksnya pun tiba. Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, tapi dikejar oleh seluruh kekuatan militer Fir'aun. Mereka terpojok di tepi Laut Merah. Saat semua harapan kayaknya udah pupus, mukjizat terbesar terjadi. Laut terbelah. Bani Israel berhasil menyeberang dengan selamat, dan Fir'aun beserta seluruh pasukannya ditenggelamkan. Habis tanpa sisa. Dan ini bagian yang luar biasa banget. Al-Quran bilang kalau jasad Fir'aun itu bakal diselamatkan sebagai pelajaran untuk generasi setelahnya. Nah, berabad-abad kemudian, penelitian modern oleh Dr. Maurice Bucaille pada mumi Fir'aun di era itu menemukan apa? Kadar garam yang sangat tinggi di jaringannya. Ini bukti kuat kalau dia tewas karena tenggelam di laut. Sains pada akhirnya mengonfirmasi teologi. Keren banget. Tapi ternyata mengalahkan tiran dari luar itu baru permulaan. Perjuangan yang jauh lebih sulit baru akan dimulai, yaitu membebaskan sebuah bangsa dari belenggu di dalam diri mereka sendiri. Selamat datang di babak baru yang, jujur aja, penuh dengan krisis. Jadi ceritanya, pas Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai selama 40 hari untuk menerima Taurat, terjadilah kekosongan kepemimpinan. Nah, momen ini dimanfaatin sama seorang provokator. Namanya Samiri. Dengan liciknya, dia ngumpulin semua perhiasan emas, dilebur, terus dibikin patung anak sapi yang bisa ngeluarin suara. Tujuannya, membangkitkan lagi memori lama mereka tentang penyembahan berhala di Mesir. Begitu kembali, Nabi Musa murka luar biasa. Responsnya cepat dan tegas.
Pertama, simbol kesesatannya, si patung sapi itu, dimusnahkan total. Dibakar, dikikir, abunya disebar ke laut. Habis. Kedua, dalangnya, si Samiri, nah ini menarik. Dia nggak dihukum mati, tapi dikucilkan secara sosial. Dikasih hukuman eksistensial, jangan sentuh dan jangan disentuh, yang justru menghancurkan ambisinya buat jadi pemimpin. Cerdas banget hukumannya. Mentalitas Bani Israel yang problematik ini muncul lagi di kisah sapi betina. Jadi ada kasus pembunuhan misterius yang nggak ada pelakunya. Untuk menyelesaikannya, Allah ngasih perintah yang super sederhana dan langsung. Sembelilah seekor sapi betina. Simpel kan? Tapi bukannya nurut. Reaksi pertama mereka apa? Sinis. Mereka malah nuduh Nabi mereka sendiri, apakah engkau sedang mengejek kami? Mereka sama sekali nggak bisa ngelihat hubungan antara ritual menyembelih sapi dengan investigasi kriminal. Ini nunjukin banget betapa kaku dan materialistisnya cara berpikir mereka. Dan mereka nggak berhenti di situ. Mereka terus-terusan nanya, warnanya apa? Usianya berapa? Kondisinya gimana? Setiap pertanyaan mereka dijawab sama Allah dengan persyaratan yang makin spesifik. Akibatnya, tugas yang tadinya gampang banget jadi super sulit dan mahal. Jadi, poin utamanya di sini, merekalah yang mempersulit diri mereka sendiri dengan kebanyakan nanya dan berdebat. Puncak pembangkangan mereka terjadi pas mereka nolak perintah buat masuk ke tanah perjanjian. Hukumannya, mereka dihukum tersesat selama 40 tahun di padang gurun. Ironisnya, selama masa hukuman ini mereka tuh dipelihara secara supranatural. Dinaungi awan dari panas, dikasih 12 mata air, dikasih makanan dari surga, mana, dan salwa. Tapi apa respons mereka? Tetap sama, ngeluh, bosan, dan malah kangen sama makanan-makanan budak di Mesir. Terus, buat apa sih hukuman 40 tahun ini? Nah, ini sebenarnya adalah sebuah proses, bisa dibilang rekayasa sosial dari Tuhan. Tujuannya adalah untuk membiarkan generasi tua yang mentalnya masih mental budak itu mati secara alami di padang pasir. Dan di saat yang sama melahirkan generasi baru. Generasi yang lahir sebagai manusia merdeka, yang tangguh dan siap buat mengambil alih takdir mereka. Tapi kisah Nabi Musa itu bukan cuma tentang memimpin bangsa loh. Ada satu babak lagi yang sangat penting yang ngajarin tentang kepemimpinan diri dan kerendahan hati intelektual, yaitu perjalanannya untuk belajar dari seorang hamba Allah yang misterius yang kita kenal dengan nama Khidir. Di tengah perjalanan mereka, Khidir melakukan 3 tindakan yang kalau dilihat dari kacamata hukum kita ya, kelihatannya ilegal dan gak bermoral. Pertama, dia melubangi perahu nelayan miskin. Kedua, membunuh seorang anak kecil. Dan ketiga, menegakkan tembok yang mau rubuh di kota yang penduduknya pelit. Nah, Nabi Musa sebagai penegak syariat tentu aja nggak bisa diam. Beliau protes. Setiap tindakan Khidir ini benar-benar menguji batas kesabaran dan pemahaman beliau. Dan disinilah letak pelajaran utamanya, yang brilian banget. Nabi Musa itu beroperasi dengan ilmu syariat, yaitu hukum formal yang berdasarkan pada apa yang kelihatan oleh mata. Sementara Khidir, beliau beroperasi dengan ilmu hakikat, yaitu pengetahuan dari Allah yang bisa melihat sebab akibat di luar batas ruang dan waktu. Ternyata, melubangi perahu itu untuk menyelamatkannya dari rampasan Raja Zolim, membunuh anak itu untuk menyelamatkan iman kedua orang tuanya, dan menegakkan tembok itu untuk melindungi harta anak yatim yang terpendam di bawahnya. Ini pelajaran luar biasa tentang betapa terbatasnya pengetahuan kita sebagai manusia. Jadi, perjalanan panjang Nabi Musa ini, dari kemewahan istana Fir'aun sampai kerasnya padang pasir, dari memimpin revolusi besar sampai belajar tentang kerendahan hati, semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan mendasar yang sangat relevan sampai hari ini. Oke, kita bisa bebas dari tirani di luar sana, tapi pertanyaannya adalah, bagaimana sebuah bangsa, atau bahkan kita sebagai individu, bisa membebaskan diri dari belenggu yang ada di dalam diri kita sendiri?